Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa mengingatkan untuk terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Ta'ala dialah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan semua pujian, dan dialah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, khususnya adalah nikmat yang paling utama, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita bisa mempelajari agama ini, sekaligus nikmat untuk bisa melaksanakan amal yang soleh. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur, sehingga Allah Ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi, sampai akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari dari penjelasannya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, yaitu tentang macam-macam kemunafikan, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan atau sudah membacakan bahwasanya kemunafikan ada dua, yaitu kemunafikan yang besar yang diistilahkan sebagai kemunafikan i'tiqadi, an-nifaqul i'tiqadi, yang mana ini merupakan kekafiran pada sesungguhnya, pada hakikatnya merupakan kekafiran yang besar, karena hakikat dari kemunafikan yang besar ini adalah seseorang menyembunyikan dalam batinnya, dalam hatinya kekafiran, meskipun secara lahiriah dia menampakkan keislaman. Kemudian yang kedua adalah kemunafikan yang kecil, an-nifaqul asghar, atau yang juga disebut dengan istilah an-nifaqul amali, nifaq amali atau nifaq yang kecil, yang nanti pada malam hari ini insyaallah kita akan baca penjelasan dari Syekh tentang hal ini. Akan tetapi sebelum kita baca tentang kemunafikan yang kecil ini, di sini ada perkataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala yang menjelaskan kepada kita tentang contoh-contoh kemunafikan yang besar. Saya katakan contoh-contoh kemunafikan yang besar karena tentunya tidak terbatas pada apa yang beliau sebutkan di sini, ada 6. Ya. Di sini beliau mengatakan wa hadzan nifaqu sittatu anwa'in. Kemunafikan ini ada 6 macam. Ya. Ada 6 macam. Yang dimaksud di sini adalah kemunafikan yang besar, kemunafikan yang pada hakikatnya seseorang itu kafir, bukan termasuk orang Islam pada hakikatnya. Akan tetapi dia menampakkan secara lahiriah sebagai kelompok kaum muslimin. Ya, dia bersyahadat, dia juga salat, akan tetapi sayang sekali secara batinnya dia memiliki kekafiran. Maka disebutkan di sini contoh-contoh kekafiran yang disembunyikan dalam batinnya,
Seperti nomor 1 di sini adalah takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apabila ada seseorang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia juga mungkin ikut melaksanakan sholat, akan tetapi ternyata dalam keyakinannya dia tidak percaya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya. Jadi ini maksud dari kalimat takdzibur Rasul, mendustakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Walaupun dia secara lahiriah mengucapkan syahadat, ya, kemudian apa tadi? Melaksanakan amalan-amalan lahiriah, tapi ya, dia secara batinnya ternyata kafir kepada Rasulullah SAW. Maka ini adalah contoh kemunafikan yang besar. Kalau seseorang bertanya, apakah ada yang seperti itu? Ada seperti itu. Contohnya di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada. Dan apakah cukup hanya di zaman Nabi Muhammad SAW itu adanya orang yang munafik seperti ini? Tidak juga. Bahkan seperti yang kemarin disampaikan oleh Syekh, ya kan, orang-orang yang munafik yang seperti ini ada pada setiap zaman, ya kan? Mana kemarin keterangan dari beliau, ya, bahwasanya orang-orang yang seperti ini ada pada setiap zaman. Ya, yang penting kemarin ada, ya. Cuma letaknya di mana gitu ya. Baik. Lewatin aja. Nah, ya. Belum? Oh iya. Saya lupa. Bentar ya. Sudah. Sampai mana tadi? Ya. Jadi orang-orang yang munafik yang memiliki kemunafikan yang besar, di mana dia menampakkan Islam tetapi pada hakikatnya adalah orang yang kafir, ini ada pada setiap zaman, ya, sebagaimana telah disampaikan oleh penulis pada kalimat yang telah kita baca sebelumnya. Cuman di mana tempatnya saya susah mencarinya nih. Nanti aja lah. Baik, yang kemudian yang kedua, ya, di antara contoh kekafiran yang disembunyikan oleh orang yang munafik dengan kemunafikan yang besar adalah takdzibu ba'dhi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini hakikatnya adalah merupakan kekafiran. Maksudnya apa mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini mendustakan sebagian dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya suatu perkara yang merupakan bagian dari syariat, yang sudah jelas-jelas ini merupakan bagian dari syariat, kemudian orang itu tidak mempercayainya, nggak percaya kalau ini merupakan bagian dari syariat Islam, padahal sudah tidak ada kesamaran lagi tentang dalil-dalilnya. Kaum muslimin telah sepakat tentangnya, dalilnya telah jelas, tidak ada kesamaran sama sekali. Kok masih ada orang yang mendustakannya, ya, mendustakan bahwasanya ini merupakan bagian dari syariat Allah tabaraka wa taala, maka hakikatnya orang tersebut telah kafir secara batinnya, walaupun barangkali mungkin orang tersebut bersyahadat la ilaha illallah, ya kan, barangkali orang tersebut melaksanakan salat, ya. Makanya di sini mengingatkan kita akan pentingnya kita itu memiliki keimanan dalam arti tasdik, pembenaran yang kuat terhadap apa saja yang datang dari Rasulullah SAW. Kita harus benar-benar percaya, ya, yakin kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selama hal itu benar-benar datang kepada kita dengan dalil yang sahih, maka kita wajib untuk mempercayainya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara contoh kemunafikan yang besar adalah bughdhur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tentunya ini merupakan salah satu jenis kekafiran yang besar, karena kewajiban orang yang beriman, ya, dia harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun juga orang yang punya keimanan pasti punya kecintaan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kecintaan itu bertingkat-tingkat, ya, kecintaan seseorang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertingkat-tingkat. Maka ketika ada seseorang yang memiliki kebencian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu maknanya orang tersebut tidak memiliki keimanan dalam dirinya. Tidak memiliki keimanan dalam dirinya. Walaupun dia itu orang yang menampakkan Islam, ya, selama hatinya itu membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut hakikatnya adalah orang yang kafir dan dia disebut sebagai orang yang munafik tulen, ya kan? Orang munafik yang kemunafikannya adalah kemunafikan yang besar. Nah, demikian pula yang keempat, bughdu ba'dhi ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah membenci sebagian dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga termasuk salah satu bentuk kekufuran. Ini kekafiran yang besar, ya. Selama syariat itu datang kepada kita dengan jelas, telah jelas bagi kita itu merupakan syariat Allah, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita itu memiliki kebencian terhadapnya. Wajib bagi kita untuk mencintai hal tersebut, ya. Kemudian yang kelima, termasuk juga bentuk kekafiran dalam hati, dalam batin, yang itu merupakan kemunafikan seandainya orangnya itu menampakkan keislaman, adalah al-masarratu bin khifadhi dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kegembiraan, bergembira dengan jatuhnya agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara-perkara yang sesungguhnya bagi seorang yang muslim semestinya tidak ada hal ini dalam dirinya, ya kan? Seorang muslim tentunya dia senang apabila agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap tegak di dunia ini, ya. Dan yang keenam, di antara contoh kemunafikan yang besar adalah ketika seseorang menampakkan Islam tetapi dalam hatinya ada al-karahiyatu lintisari dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa tidak suka terhadap kemenangannya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini 6 perkara yang merupakan kekafiran yang besar, ya, yang seandainya ada dalam hati seseorang, maka dia sesungguhnya adalah orang yang kafir. Walaupun dia menampakkan Islam, walaupun dia menampakkan amalan-amalan Islam, maka apabila dalam hatinya terdapat seperti ini, hakikatnya dia adalah orang yang kafir, tetapi dia disebut sebagai orang munafik. Karena sebagaimana kita ketahui, orang munafik adalah apa? Orang yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran. Baik. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala ketika berbicara tentang al-munafik, tentang munafikin, ya, beliau mengatakan bahwasanya kalau pada masa ini orang-orang yang munafik yang besar seperti ini bisa didapati pada diri orang-orang yang berpemahaman sekuler, ya, ilmani. Walaupun dia itu menampakkan keislaman, kalau dia itu memiliki pemahaman yang seperti itu, sekuler dan yang semacamnya ataupun yang semisal dengan itu, ya, yang hakikat dari pemahaman tersebut adalah apa? Mencakup di antara apa yang disebutkan di sini atau yang semisal itu, yang setara dengan itu, maka pada hakikatnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang munafik, ya, sehingga memang orang munafik itu sebenarnya ada pada setiap zaman. Hanya saja mungkin namanya ini kan perkara batin yang tidak kelihatan, ya, maka terkadang samar bagi sebagian orang. Makanya orang-orang munafik yang seperti ini tuh sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Karena apa? Kesamaran hakikat mereka, ya. Tapi dari tanda-tanda yang ada dalam ucapan mereka, misalkan, ya kan, tindak tanduk mereka biasanya terlihat. Walaupun kita tidak bisa memastikan secara pasti,
ya tentang hal itu, bahwasanya orang itu sebagai orang yang munafik yang tulen, tetapi kita harus berwaspada dari orang-orang yang semacam itu, ya. Taib. Itulah contoh-contoh dari kemunafikan yang besar. Dan sekarang kita akan membaca tentang kemunafikan yang kecil, yang ini juga perlu untuk kita waspadai, karena kalau yang kemunafikan yang besar tadi tidak akan muncul pada diri seorang yang muslim yang benar-benar memiliki keimanan dalam hatinya, itu nggak akan muncul kemunafikan yang besar, kecuali kalau dia itu terpengaruh oleh syubhat-syubhat yang kemudian dia murtad secara batin, maka dia jadi munafik yang besar, ya. Akan tetapi kemunafikan yang kecil ini bisa saja muncul dalam diri seorang muslim yang dia bukan kafir, sehingga ini merupakan perkara yang bahaya, ya. Kemunafikan yang kecil, walaupun dia dikatakan kecil, tetapi sesungguhnya dia merupakan wasilah, perantara menuju kemunafikan yang besar. Apalagi seandainya kemunafikan yang kecil ini bertumpuk-tumpuk pada dirinya, dibiarkan begitu saja semakin banyak, maka bisa jadi orang tersebut akan menjadi orang yang benar-benar munafik, sebagaimana dalam hadis yang akan kita baca nanti. Sehingga perkaranya walaupun disebut kecil, tetapi ini bukan perkara yang remeh, ya. Asy-Syaikh rahimahullah hafizahullah taala mengatakan an-naw'u tsani, macam yang kedua dari kemunafikan adalah an-nifaqul amali. Ini istilah, ya. An-nifaqul amali adalah istilah. Nanti kenapa disebut amali, nanti akan ada keterangannya insyaallah. Yang dimaksud adalah kemunafikan yang kecil, yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Beda dengan kemunafikan yang besar tadi, apabila ada pada diri seseorang yang asalnya Islam, ya, asalnya Islam, kemudian dia terpengaruh syubhat, kemudian mendustakan Rasul atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya tadi, maka hakikatnya dia telah keluar dari Islam. Itu kalau kemunafikan yang besar. Tapi kalau kemunafikan yang kecil, anifaqul amali, maka tidak mengeluarkan dari Islam, hanya saja ini perkara yang berbahaya. Lalu apa itu kemunafikan yang kecil atau nifaqul amali? Wa huwa amalu syai'in min a'malil munafiqina ma'a baqa'il imani fil qalbi, yaitu melakukan sesuatu dari amalan-amalannya orang munafik dengan masih adanya keimanan dalam hati. Jadi melakukan amalan-amalannya orang munafik, sebagian dari amalan-amalannya orang munafik dengan masih tetap adanya keimanan di dalam hati. Ini yang dimaksud dengan an-nifaqul amali atau nifaqul asghar atau kemunafikan yang kecil. Jadi seseorang yang masih punya keimanan dalam hati, imannya belum batal, masih muslim, gitu ya, karena tidak melakukan pembatal Islam, cuman secara praktek amalannya dia melakukan amalan-amalan seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, maka dia telah melakukan sebuah kemunafikan yang kecil, dia telah terjatuh dalam kemunafikan yang kecil, anifaqul amali. Wa hadza la yukhriju minal millati, kemunafikan yang kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ya. Orang yang memiliki perilaku perangai seperti orang munafik, maka dia tidak keluar dari Islam. Tapi apakah itu tidak berbahaya? Jelas berbahaya. Kalau nggak berbahaya, nggak mungkin dikatakan sebagai kemunafikan, ya kan? Nah, maka dikatakan di sini lakinnahu wasilatun ila dzalik. Dia tidak mengeluarkan dari agama, tetapi dia bisa menjadi perantara kepada hal itu. Kepada apa? Bisa menjadi perantara kepada kemunafikan yang besar yang mengeluarkan dari agama. Bisa saja kalau kemunafikan yang kecil itu dibiarkan bertumpuk-tumpuk, ya, sehingga orang tersebut benar menjadi orang yang munafik tulen, maka jangan dibiarkan. Keburukan apa saja yang ada dalam kita, ya, hendaknya kita berusaha untuk menjauhkannya dari diri kita, apapun itu keburukan, ya. Selama kita tahu ini adalah sifat yang buruk, kita jangan merasa, oh ini sudah sifatku kok, saya nggak bisa menghilangkannya. Jangan. Selama itu merupakan sifat yang buruk dan kita tahu itu keburukan,
kita harus menyadari, kita harus berusaha apa? Menjauhkan diri dari itu. Menjauhkan itu dari diri kita dan menjauhkan diri kita dari hal itu. Kita harus berusaha seperti itu. Dan tentunya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena itu berbahaya. Ya, kalau dibiarkan maka akan bertumpuk-tumpuk. Dalam pepatah dikatakan apa? Apa itu pepatahnya namanya? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, ya. Taib, wa sahibuhu yakunu fihi imanun wa nifaqun. Kemunafikan kecil ini, orang yang memilikinya, sahibuhu, maka pada dirinya terdapat keimanan dan kemunafikan. Jadi orang yang melakukan kemunafikan kecil ini, dalam dirinya terdapat sifat keimanan dan juga terdapat sifat kemunafikan. Dalam dirinya terdapat keimanan dan dalam dirinya juga terdapat kemunafikan. Ya. Wa idza kathura, kalau kemunafikannya itu semakin besar, semakin banyak, sara bisababihi munafiqan khalisa, maka dengan sebab itu dia bisa menjadi orang yang munafik, yang murni, yang tulen. Ini bahayanya tuh. Ya, jadi walaupun itu adalah kemunafikan yang kecil, ya kan, tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dia bisa menjadi perantara menuju kemunafikan yang besar, bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Apabila semakin apa? Banyak dan dibiarkan begitu saja. Wadalilu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentangnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 sifat, 4 perangai. Barang siapa yang 4 hal itu ada padanya, kana munafiqan khalisa, maka dia adalah seorang munafik yang murni, munafik yang tulen. Apa saja? Nanti kita lihat. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Barang siapa yang satu khoslah ada pada dirinya, ini satu perangai, satu sifat kemunafikan itu ada pada dirinya, kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha, maka pada dirinya itu ada bagian dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Ya, jadi seseorang yang dalam dirinya itu melakukan amalan kemunafikan, ya, memiliki perangai kemunafikan dalam dirinya, maka berarti orang tersebut dalam dirinya terdapat sifat apa? Kemunafikan. Tapi tidak bisa kita katakan dia orang yang munafik. Jelas ya? Nggak boleh kita katakan orang yang munafik karena dia hanya memiliki sifat kemunafikan pada dirinya. Dia masih terus disebut sebagai orang muslim, ya kan? Adapun orang yang munafik tulen itu orang yang tadi yang telah melakukan kemunafikan yang besar, atau semakin banyak kemunafikan yang kecil itu pada dirinya, ya kan, seluruh sifat kemunafikan ada pada dirinya, maka dia menjadi orang yang munafik tulen. Ya. Jadi orang yang memiliki sebagian dari sifat-sifat kemunafikan, perangai-perangai dan amalan-amalan kemunafikan, maka dia dikatakan dalam dirinya terdapat kemunafikan hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan sifat kemunafikan tersebut. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW mencontohkan di antara sifat-sifat kemunafikan itu apa saja? Idza tumina khana, jika dipercaya dia khianat. Ya, jika dipercaya dia khianat, diberikan kepercayaan terhadap sesuatu kemudian dia mengkhianatinya. Ya. Seperti misalnya diberi kepercayaan terhadap sebuah modal usaha, kemudian dia menggelapkan modal tersebut, ya kan? Dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Terus diberi kepercayaan untuk memegang jabatan, kemudian seharusnya dia gunakan jabatan itu untuk kesejahteraan masyarakat, namun dia ternyata apa? Menggunakan jabatan itu untuk kemaslahatannya dia sendiri. Ya, akhirnya juga termasuk khianat. Ya, banyak khianatan itu banyak jenisnya. Yang ini harus kita waspadai, ya kan? Harus kita waspadai. Wa idza haddatsa kadzaba. Yang kedua di antara sifat kemunafikan adalah jika dia berbicara maka dia berdusta. Ya, jika dia berbicara maka dia berdusta.
Maka seorang muslim hendaknya menjauhkan diri dari sifat dusta. Hatta walaupun sampai pada ketika kita itu bercanda, jangan sampai kita berdusta. Rasulullah SAW sebagai teladan bagi kita ya. Beliau walaupun dalam kondisi bercanda tidak pernah beliau itu berdusta. Ya, tidak pernah beliau berdusta. Ini sebagai contoh saja, ketika ada seruan untuk berjihad fisabilillah, kemudian setiap orang kan mempersiapkan yang dia miliki, yang dia punyai untuk berjihad fisabilillah gitu kan, entah kendaraannya, onta ataupun kudanya ataupun senjatanya. Dan biasanya kalau misalkan tidak ada orang yang tidak memiliki kelengkapan peralatan dan kelengkapan untuk berjihad, biasanya dia ngomong kepada Rasulullah SAW, yang kemudian kalau misalkan ada ini dari aset kaum muslimin yang bisa digunakan dia untuk berjihad, maka diberikan kepada dia untuk digunakan berjihad. Maka suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan dia tidak punya kendaraan untuk berjihad, sehingga dikasih tahu oleh Rasulullah, nanti kamu saya beri anak onta untuk berjihad, anak onta. Ini kan aneh ya, untuk berjihad anak onta, sehingga sahabat itu merasa gimana gitu ya, masuk anak onta saya Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, bukankah setiap onta adalah anak dari onta? Dianggapnya dia onta yang kecil gitu kan. Padahal setiap onta itu adalah anak dari onta. Ini salah satu canda Rasulullah SAW, tidak berdusta sama sekali ya. Maka kita pun berusaha untuk demikian. Apa yang kita sampaikan dalam lisan-lisan kita, jangan sampai kita berdusta walaupun bercanda. Tapi sayang sekali ya, biasanya kedustaan dalam candaan itu disukai orang, sehingga ada semacam stand up komedi ya kan. Itu kan isinya dusta saja, ya enggak? Kedustaan, membiasakan diri untuk berdusta, berarti membiasakan diri untuk memiliki sifat kemunafikan. Nauzubillahi min dzalik ya. Kita jauhi yang seperti itu. Wa idza ahada ghadara, jika dia mengadakan ahd, perjanjian ya, maka dia itu mengingkarinya atau membatalkannya sepihak atau mengkhianatinya ya. Jadi mengadakan sebuah perjanjian dengan orang lain, seperti tadi misalkan perjanjian usaha ya kan, perjanjian usaha yang satu memiliki modal, satu memiliki tenaga, kemudian mengadakan ahdun, perjanjian ya kan, kemudian salah satunya ternyata ghadara, yaitu mengingkarinya dan lain sebagainya. Ini merupakan sifat kemunafikan. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia bersengketa dengan orang lain maka bersikap fajara, yaitu bersikap curang ya, bersikap curang, tidak benar, menyelisihi kebenaran ya, bersikap zalim kepada orang yang bersengketa dengan dia. Ini salah satu ciri orang yang munafik ya. Apabila sedang berselisih dengan orang lain, gimana caranya biar dia itu yang menang, pakai cara yang curang nggak apa-apa, yang penting aku menang gitu kan. Ini ciri-ciri orang yang munafik ya. Sifat-sifatnya orang yang munafik seperti itu ya. Jadi ini sifat-sifat yang Rasulullah SAW terangkan, yang merupakan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh siapa? Orang-orang munafik. Jangan sampai kita itu memilikinya ya, atau merawat sifat-sifat yang buruk, jangan sampai. Naudzubillahi min dzalik. Walaupun dikatakan nifak yang kecil ya, tetapi ini berbahaya. Ya. Baik, maka beliau mengatakan di sini, faman ijtama'at fihi hadhil khisalul arba'u faqad ijtama'a fihi syarru. Masyaallah. Barang siapa yang terkumpul padanya sifat-sifat yang 4 ini, apa saja tadi? Berkhianat ketika diberi amanah, berdusta ketika berbicara, kemudian ketika mengadakan perjanjian dia mengingkarinya ya kan, atau membatalkannya sepihak. Wa idza khasama fajara, dan jika dia bersengketa dengan orang lain maka dia bersikap curang ya. Jika terkumpul sifat-sifat yang 4 ini, faqad ijtama'a fihi syarru, maka telah terkumpul pada diri orang tersebut keburukan. Masya Allah, keburukan telah terkumpul pada orang tersebut. Wa khalusat fihi nu'utul munafiqin, dan telah menjadi murni ya, telah menjadi murni pada diri orang tersebut sifat-sifat kemunafikan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu tadi ya, kata beliau benar-benar
kalau dibiarkan begitu saja berkumpul semua sifat-sifat kemunafikan, maka bisa menjadi orang yang munafik yang tulen. Wa man kanat fihi wahidatun minha, orang yang pada dirinya satu dari sifat kemunafikan itu, sara fihi khoslatun minan nifaq, maka pada dirinya ada satu perangai kemunafikan, ya, ada satu bagian dari kemunafikan pada dirinya. Jadi ada orang yang bisa jadi dalam dirinya itu dia punya keimanan, dia punya sifat kemunafikan, bisa jadi. Fa innahu qad yajtami'u fil 'abdi khisalu khairin wa khisalu syarrin. Karena kadang-kadang bisa terkumpul pada seorang manusia perangai kebaikan dan perangai keburukan. Ini sebuah realita yang kita semua insya Allah menyadarinya, ya, bahwa dari seorang manusia, pada diri seorang manusia itu terkadang apa? Terkumpul padanya sifat-sifat kebaikan dan terkumpul padanya sifat-sifat keburukan. Ya. Umumnya manusia seperti ini kan? Ya. Dan ini merupakan realita yang harusnya kita memahaminya. Yang sesungguhnya kalau kita bisa memahami ini dengan baik, maka kita bisa terhindar dari sifat dari penyimpangan-penyimpangannya orang-orang Khawarij misalnya, atau orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Murji'ah, yang mana mereka menganggap, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah terutama, ketika ada sifat keburukan dalam diri seorang manusia, maka sifat kebaikan akan menyingkir semuanya sehingga dia menjadi kafir. Orang Khawarij mengatakan orang itu kafir. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan orang itu sudah tidak beriman, dia walaupun tidak kafir tapi tidak beriman, fil manzilah bainal manzilatain. Ini. Orang Murji'ah sebaliknya, tidak mungkin terkumpul pada diri seseorang itu sifat kebaikan dan keburukan. Adanya kalau dia sudah beriman maka tidak ada keburukan sama sekali, sehingga kemaksiatan tidak berbahaya untuk dia. Ini bahaya semua nih, penyimpangan-penyimpangan dalam masalah keyakinan, ya, masalah iman. Maka realita yang ada seperti yang disampaikan di sini, terkadang seorang hamba itu terkumpul pada dirinya sifat kebaikan dan sifat keburukan. Wa khisalu imanin wa khisalu kufrin wa nifaq. Terkumpul pada dirinya perangai-perangai atau sifat-sifat keimanan dan sifat-sifat kekafiran dan kemunafikan. Terkumpul padanya. Ya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya iman itu bisa naik turun, bisa bertingkat-tingkat. Ada orang yang karena sifat kebaikannya itu lebih banyak daripada sifat keburukannya, maka dia menjadi meningkat imannya. Jelas? Kalau sifat keburukannya itu lebih banyak daripada sifat kebaikannya, maka imannya menurun. Jelas ya? Ini. Kecuali kalau memang sifat keburukannya itu adalah sifat keburukan yang dia bertentangan langsung dengan aslul iman, dengan pokok-pokok ataupun pondasi keimanan, maka tidak akan mungkin berkumpul antara dua hal tersebut. Misalnya tadi contoh ya, yang ini mendustakan Rasul alaihi salatu wassalam, mendustakan sebagian dari ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Ini kan keburukan-keburukan yang langsung bertentangan dengan pondasi keimanan. Maka kalau ini ada dalam diri seseorang, nilai kebaikan sudah hilang semua. Artinya dia bukan orang muslim, dia jadi orang yang kafir. Jelas ini ya? Ini perlu kita fahami sebenarnya. Tetapi karena waktunya juga sempit dan saya mungkin kurang pandai untuk menjelaskan, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Baik. Jadi pada diri seorang manusia itu terkadang ada sifat kebaikan dan sifat keburukan tercampur padanya. Selama aslul iman, pokok keimanan itu belum hilang dalam dirinya, ya kan, dalam diri seseorang muslim, maka sangat memungkinkan orang tersebut terkumpul padanya kebaikan dan keburukan selama aslul imannya itu tidak hilang. Sehingga bagaimana pengaruhnya? Yastahiqu minas thawabi wal iqabi bihasabi ma qama bihi min mujibati dzalik. Maka orang tersebut akan berhak mendapatkan ganjaran pahala dan iqab, hukuman dan siksa dari Allah tabaraka wa taala bihasabi ma qama bihi min mujibati dzalik, sesuai dengan apa yang ada pada dirinya dari konsekuensi kebaikan dan keburukan tersebut. Ya.
Jadi kalau misalkan dia itu banyak kebaikannya, maka ganjarannya lebih banyak. Kalau dia banyak keburukannya, maka hukumannya juga akan memungkinkan lebih banyak seandainya Allah tidak memberikan ampunan kepada dia. Ya, ini. Ya, jadi ini terkait dengan, ada kaitannya dengan masalah keimanan ya menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Harus kita pahami yang seperti ini. Baik. Kita tambah sedikit. Wa minhu at-takasulu 'anis salati ma'al jama'ati fil masjid. Dan diantaranya ini masih menjelaskan tentang macam-macam sifat kemunafikan yang kecil. Ya, macam-macam contoh kemunafikan yang kecil, perangai-perangai, amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik, yang seandainya ada pada diri seorang muslim maka dia telah melakukan kemunafikan yang kecil. Di antaranya adalah at-takasulu 'anis salati ma'al jama'ati fil masjid. Bermalas-malasan salat berjamaah di masjid. Ini termasuk salah satu sifat kemunafikan. Ya. Fa innahu min sifatil munafiqin, karena itu merupakan sifatnya orang munafik. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Jika mereka berdiri untuk salat, mereka pun salat malas-malasan, hanya untuk memperlihatkan kepada manusia saja. Ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Maka yang seperti ini kita harus perhatikan dalam salat kita. Jangan sampai kita memiliki rasa seperti ini, karena ini merupakan sifat kemunafikan, ya kan? Taib, fanifaqu syarrun, maka kemunafikan itu sangatlah buruk, wa khatirun jiddan, dan sangat berbahaya. Wa kana as-sahabatu yatakhawwafuna minal wuqu'i fihi, dan para sahabat dahulu sangat takut ya terjatuh di dalam kemunafikan. Qala Ibnu Abi Mulaikah berkata, ini tabi'in ya. Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsihi. Aku telah berjumpa dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu mengkhawatirkan dirinya terjangkit kemunafikan. Mengkhawatirkan kemunafikan menjangkiti dirinya. Semua para sahabat demikian. Dan mereka siapa mereka? Mereka orang-orang yang keimanannya luar biasa. Para sahabat ya, berbeda dengan kita, ya kan? Tapi mereka walaupun keimanannya sudah luar biasa, ternyata mereka takut terhadap kemunafikan. Nah, kita yang imannya itu belum biasa, belum ya. Mereka kan luar biasa, kita belum biasa itu. Jadi masih belum standar barangkali, ya kan? Kita kadang tidak merasa takut dari kemunafikan. Maka kita harus menguatkan keimanan kita sebagaimana para sahabat adalah orang yang memiliki keimanan yang kuat. Dengan keimanan yang kuat itu maka akan mengkhawatirkan dirinya terjangkit kemunafikan. Semakin kuat iman seseorang, maka dia akan semakin khawatir dirinya terjangkit kemunafikan. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita masih merasa tidak khawatir terhadap kemunafikan, berarti keimanan masih sangat-sangat lemah, ya kan? Maka kita harus memperkuat rasa takut kita terhadap kemunafikan sehingga keimanan kita pun akan meningkat. Ya, seperti itu. Tapi barangkali ini yang kita pelajari, insyaallah kita akan ada lanjutkan ini dari penjelasan Syekh Hafizahullah taala terkait dengan perbedaan yang mendasar antara kemunafikan yang besar dengan kemunafikan yang kecil. Insyaallah taala kita akan pelajari ya, agar kita bisa membedakan antara dua hal tersebut. Demikian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Kita akhir wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.